Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Milda, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi tentang sistem informasi, yaitu analisis dan perencanaan sistem e-learning pada SMP Negeri 7 Kota Jambi. Pada era modern seperti sekarang ini, teknologi informasi dikembangkan sesuai dengan kebutuhan manusia agar dapat membantu serta memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas. Salah satunya adalah banyak teknologi informasi yang digunakan dalam memperoleh informasi. Teknologi informasi saat ini dibutuhkan dalam berbagai bidang, baik dengan bidang kesehatan, bisnis, dan pendidikan. Contoh nyata penggunaan teknologi informasi dalam dunia pendidikan adalah e-learning. E-learning merupakan sebuah perkembangan metode pembelajaran yang disebabkan oleh kemajuan teknologi informasi di dunia pendidikan dan mempunyai kontribusi sangat besar terhadap perubahan metode pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar, di mana proses belajar dan mengajar tidak lagi hanya mendengarkan penjelasan materi dari guru di dalam kelas, tetapi siswa juga dapat mempelajarinya di tempat lain dengan melakukan aktivitas lainnya seperti mengamati, bertanya, berkomentar, atau berdiskusi di sebuah forum untuk menyelesaikan masalah yang ada. Materi bahan ajar juga dapat divisualisasikan dalam berbagai format dan bentuk lebih interaktif sehingga siswa akan termotivasi. Slide selanjutnya yaitu konsep analisis sistem kendal dan kendal tahun 2011 nomor 6 menyatakan bahwa analisis sistem adalah penilaian sistematis bagaimana pengguna berinteraksi dengan fungsi teknologi dan bagaimana bisnis dengan memeriksa penginputan dan pengelolaan data dan keluaran informasi dengan maksud meningkatkan proses organisasi. Selanjutnya, konsep perancangan sistem menurut Pressman tahun 2012 nomor 291 menyatakan bahwa perencanaan sistem sesungguhnya merupakan suatu aktivitas rekayasa perangkat lunak yang dimaksudkan untuk membuat keputusan-keputusan utama, seringkali bersifat struktural. Selanjutnya, konsep e-learning menurut Hartono tahun 2012 nomor 1 menyatakan bahwa e-learning adalah penggunaan teknologi elektronik untuk membuat pengalaman belajar. Karakteristik e-learning menurut Nuryadi tahun 2018 nomor 163 antara lain adalah memanfaatkan jasa teknologi elektronik di mana pengajar dan pelajar dan sesama pelajar atau pengajar dan sesama pengajar dapat berkomunikasi dengan relatif mudah dengan tanpa dibatasi oleh hal-hal protokoler. 2. Menggunakan bahan ajar bersifat mandiri atau self-learning materials disimpan di komputer sehingga dapat diakses oleh pengajar dan pelajar kapan saja dan di mana saja yang bersangkutan memerlukannya. 3. Memanfaatkan jadwal pelajaran kurikulum hasil kemajuan belajar dan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pendidikan dapat dilihat setiap saat di komputer, yaitu jenis-jenis e-learning. Menurut Hartono tahun 2012 nomor 2 terdiri dari 1. Standalone kursus pembelajaran yang dilakukan oleh pembelajaran sendiri tanpa ada instruksi guru atau teman belajar. 2. Virtual classroom kursus pembelajaran kelas online seperti pembelajaran kelas terdapat pertemuan yang telah terhubung secara online. Ketiga yaitu learning games and simulation, pembelajaran dengan melakukan penjelasan kegiatan dan membimbing dalam pencarian. Yang keempat yaitu embedded e-learning, learning yang termasuk untuk sistem yang berbeda seperti program komputer, prosedur diagnosa dan bantuan online. Yang kelima yaitu blended learning, menggunakan berbagai jenis pembelajaran untuk mencapai satu tujuan, memungkinkan menggunakan pembelajaran gabungan dan berbagai jenis dan bentuk pembelajaran. Yang keenam yaitu mobile learning, pembelajaran dari satu dunia ke dunia lain yang menggunakan peralatan mobile seperti PDA dan smartphone.
Yang ketujuh yaitu knowledge management, menelusuri setiap pembelajaran learning dokumen online dan media konvensional untuk edukasi berbagai populasi dan organisasi dibandingkan dengan pembelajaran sendiri. Yaitu blended learning. Karakteristik blended learning adalah merupakan sumber suplemen dengan menggunakan pendekatan tradisional, juga mendukung lingkungan belajar virtual melalui suatu lembaga dan rancangan pembelajaran yang mendalam pada saat perubahan tingkatan praktik pembelajaran dan pandangan tentang semua teknologi digunakan untuk mendukung pembelajaran. Penerapan suatu model pembelajaran harus berdasarkan teori belajar yang cocok untuk proses pembelajaran agar kelangsungan proses tersebut dapat sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Menurut Rosbeck nomor tahun 2001, sistem dan aplikasi learning. Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan tipe learning management system LMS dikarenakan 1. Lingkungan belajar yang terpusat menjamin sebuah konsistensi. 2. Penelusuran dan laporan dalam peningkatan kemampuan belajar. 3. Dapat melakukan evaluasi kemampuan secara langsung. 4. LMS merupakan produk yang berkelanjutan dan jasa layanan baik bagi pegawai yang berinteraksi dengan customer dan klien. Prototype merupakan evolutionary process model yang merupakan pengembangan dari waterfall model, di mana pada prototype suatu proses yang dilakukan secara timbal balik namun sesuai dengan proses yang dipakai pada waterfall model. Pada setiap akhir proses deployment, tim dapat kembali ke proses communication untuk membicarakan kembali tentang perkembangan piranti lunak yang sedang dibuat. Menurut Pressman tahun 2012 nomor 50, yaitu dari sistem yang sedang berjalan dan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh penulis untuk syarat tim belajar mengajar yang ada pada SMP Negeri 7 Jambi, maka ditemukan beberapa kendala yang terjadi. Antara lain yaitu 1. Akses pembelajaran siswa yang masih terbatas waktu dan tempat karena proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah dan terbatas dengan jam pelajaran, sehingga siswa terkadang harus bertanya kembali ke guru di luar jam pelajaran. Yang kedua yaitu efisiensi untuk pengelolaan nilai belum transparansi karena masih harus diperiksa langsung oleh guru, sehingga siswa tidak dapat mengetahui hasil pemeriksaan dengan jawaban yang benar, dan dapat juga terjadi kesalahan dalam pemeriksaan nilai. Selanjutnya yang ketiga, yang terkadang terjadi ketinggalan dalam pembelajaran karena tidak hadir ataupun sakit, sehingga terkadang siswa harus bertanya kepada teman dan terkadang informasi pembelajaran kurang tepat dan kurang jelas. Yang keempat, proses pengulangan soal-soal latihan yang tidak dapat dilakukan selain di kelas saja dan harus tatap muka dengan guru secara langsung, serta belum adanya sistem pembelajaran yang bervariasi dengan bentuk video, audio, ataupun materi yang dapat didownload. Itu solusi pemecahan masalah. Berdasarkan analisis permasalahan yang dihadapi, maka penulis merancang solusi pemecahan masalah dengan cara sebagai berikut. 1. Yaitu merancang sebuah aplikasi sistem learning berbasis web dengan memberikan kemudahan untuk siswa mengajarkan soal-soal latihan secara online tanpa harus datang ke sekolah secara langsung, dan sistem juga dapat menampilkan nilai dari hasil pekerjaan soal-soal latihan dan jawaban secara online. Sistem dapat menampilkan pembelajaran yang interaktif dalam bentuk audio, video, dan materi yang dapat didownload. Yang kedua, sistem juga dapat melakukan perhitungan nilai secara otomatis sehingga pemeriksaan lebih mudah dan lebih cepat, dan siswa dapat melihat jawaban yang benar secara online. Yang ketiga, sistem menggunakan database MySQL untuk menampung data pelajaran, data kelas, data materi, dan data latihan di pilihan ganda, dan data latihan esai, data guru, data siswa, dan data nilai, sehingga memudahkan pihak SMP Negeri 7 Kota Jambi dalam pengorganisasian terhadap data yang akan dikelola. 4. Sistem yang dirancang juga memberikan kemudahan bagi pihak sekolah
ataupun guru dapat melakukan pengelolaan data soal-soal latihan dan nilai serta dapat mencetak laporan sesuai dengan kebutuhannya. Yaitu kesimpulannya, berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan dari penelitian yang ini, yakni sebagai berikut. 1. Sistem pelajaran pada SMP Negeri 7 Jambi masih dilakukan pada sekolah saja sehingga mengalami beberapa permasalahan, yaitu tidak adanya sarana pendukung pembelajaran yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja oleh para siswa. Siswa juga terkadang dapat hadir atau sakit saat pembelajaran sehingga akan tertinggal mengenai pembelajaran, pengajaran, soal-soal, dan siswa juga tidak dapat melakukan pengulangan soal latihan sehingga menyebabkan siswa sulit untuk memahami materi pelajaran. Dan sistem pembelajaran yang tatap muka melalui ceramah dari guru dapat menimbulkan kebosanan dalam belajar sehingga dapat mengurangi minat belajar siswa, menjadi pasif dan sulit untuk mengembangkan daya kreativitas siswa itu sendiri. 2. Sistem learning pada SMP Negeri 7 Kota Jambi dirancang menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL sehingga memberikan kemudahan bagi siswa untuk dapat mengerjakan soal-soal latihan baik pilihan ganda ataupun esai tanpa harus datang ke sekolah, karena dapat dikerjakan secara online melalui website dan juga memberikan kemudahan admin atau guru dalam melakukan pengelolaan data pelajaran, data kelas, data materi, data latihan, pilihan ganda, data latihan esai, data guru, data siswa, dan data nilai serta mencetak laporan yang dibutuhkan. Ini menghasilkan sebuah prototipe sistem e-learning yang dapat diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan yang ada, terutama dalam SMP Negeri 7 Kota Jambi, melalui website dengan fungsi yang dapat memberikan kemudahan untuk siswa mengerjakan soal-soal latihan secara online tanpa harus datang ke sekolah secara langsung, dan sistem juga dapat menampilkan nilai dari hasil pekerjaan soal-soal latihan dan jawaban secara online. Sistem dapat menampilkan pembelajaran yang interaktif dalam bentuk audio, video, dan materi yang dapat didownload. Dapat melakukan perhitungan nilai secara otomatis sehingga pemeriksaan lebih mudah dan lebih cepat, dan siswa dapat melihat jawaban yang benar secara online serta memberikan kemudahan bagi pihak sekolah ataupun guru dapat melakukan pengolahan data soal latihan dan nilai serta dapat mencetak laporan sesuai dengan kebutuhannya. Sarannya yaitu, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut. Prototipe sistem ini perlu dikembangkan secara baik dan benar sehingga akan dapat diterapkan pada SMP Negeri 7 Kota Jambi untuk memudahkan siswa dalam melakukan pembelajaran secara online tanpa harus datang ke sekolah. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat dikembangkan dengan ditambahkan fitur pengaturan untuk jaringan keamanan, website, dan chatting untuk guru, siswa, dan admin sehingga memudahkan dalam pembahasan materi pembelajaran. Pengakpesan dapat penampilan informasi laporan dalam bentuk grafik, khususnya untuk grafik nilai yang didapat oleh siswa.